Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Struktur disebut juga dengan bagian atau susunan. Pada teks deskripsi terbagi menjadi atau terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi. Identifikasi itu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek jika teks tersebut menjelaskan tentang sebuah tempat. Jika yang dideskripsikan seseorang, pada bagian identifikasi menjelaskan nama dan ciri fisiknya, misalkan tinggi badannya, kemudian kulitnya, kemudian rambutnya, dan ciri fisik yang lainnya. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek atau penjelasan bagian objek. Kalau yang dijelaskan itu atau yang dideskripsikan itu sebuah tempat. Misalkan kalau kita membuat teks deskripsi tentang objek wisata pantai misalkan Pantai Suwuk misalkan. Berarti yang dideskripsikan itu mulai dari awal, yaitu mulai dari gerbang masuknya, kemudian tempat parkirannya, kemudian di situ melihat pantainya, ada pasirnya, di situ kemudian ada warung-warungnya, dan dijelaskan juga di situ tentang permainan anak-anaknya dan sebagainya, dijelaskan bagian-bagiannya semuanya. Kemudian bagian 3 yaitu simpulan atau penutup, itu berupa kesan umum terhadap tempat itu. Kalau yang dijelaskan itu seorang berarti, atau yang dideskripsikan seorang itu berarti yang dijelaskan itu kesan umumnya dari orang tersebut. Contoh teks deskripsi dengan judul Pantai Parangtritis nan Indah. Kita lihat bagian identifikasinya, berarti di situ menjelaskan tentang lokasinya. Lokasi Pantai Parangtritis. Salah satu andalan wisata Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Itu bagian identifikasinya. Bagian deskripsi bagiannya, ini menjelaskan bagian atau menjelaskan tentang isi atau objek wisata Pantai Parangtritis, itu objeknya seperti apa, dijelaskan pada bagian deskripsi bagian. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar yang seolah-olah siap menjaga keburan ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam dan merupakan saat istimewa. Dan sebagainya, kita lihat paragraf berikutnya. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir dan sebagainya. Itu menjelaskan tentang pantai itu seperti apa. Kemudian bagian terakhir, struktur bagian terakhir itu berisi penutup atau kesan umum. Berarti kesan umum terhadap tempat itu. Sungguh indah dan memesona pemandangan dan suasana Pantai Parangtritis. Kita harus menjaga Pantai Parangtritis agar selalu bersih dan indah dan tetap menjadi salah satu andalan kota Yogyakarta. Itu tadi tentang atau penjelasan tentang struktur. Kemudian pada bagian deskripsi bagian atau struktur bagian yang tengah atau yang kedua itu ada dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, jenis pengembangan deskripsi bagian, cara mengembangkan bagian deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, yaitu berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Misalkan kita menjelaskan atau mendeskripsikan tentang sebuah tempat atau sebuah ruang.
berarti menggunakan deskripsi bagian berdasarkan ruang. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, yaitu berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalkan pantai digambarkan bawah lautnya, kemudian bibir pantainya, ombaknya, dan pasirnya, kemudian pemandangan tumbuhan dan hewan pantai yang ada pada wisata tersebut atau tempat tersebut, dijelaskan bagian-bagiannya. Kemudian yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung, berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, kemudian penutupnya. Misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai menurun, dan penutupnya. Itu biasanya untuk mendeskripsikan sebuah peristiwa. Kemudian yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat merah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Jadi pada deskripsi bagian berupa pemfokusan itu penulis itu mau memfokuskan bagian apanya. Kalau kita mau mendeskripsikan perpustakaan yang mau difokuskan apanya, misalkan ruang bacanya, berarti yang difokuskan atau yang dijelaskan ruang bacanya. Kalau yang mau difokuskan tentang koleksi bukunya, berarti yang dijelaskan yang mendetail itu pada bagian koleksi bukunya. Ya, demikian tadi penjelasan tentang struktur teks deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.